be more than a moment. Hold me, but doing these pros and cons. But I'm still nowhere closer to saying what we're not. Do I like you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Efektivitas Pendidikan Orang Dewasa. Pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Yanti Karmila Ningsih, SPD MPD, Pak Somedran, SPD MPD. Di sini saya akan memperkenalkan satu persatu nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Tari Wardani, yang kedua Anggi Novitasari, yang ketiga Putri Wulandari. Baiklah, langsung saja kita mulai pembacaan materi. Pembacaan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang andragogi. Apa itu andragogi? Andragogi itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama ada andra. Andra itu berarti orang dewasa, dan agogos itu berarti memimpin. Jadi dapat dikatakan bahwa andragogi ini merupakan suatu ilmu atau sains dan seni atau art dalam membantu orang dewasa belajar. Ada beberapa tugas dalam pendidikan orang dewasa. Jadi tugasnya itu dilakukan dalam pendidikan orang dewasa. Ada 4 tugas. Pertama, ada tugas sebagai guru atau fasilitator. Yang kedua, ada tugas sebagai pengembang program atau program developer. Yang ketiga, ada tugas sebagai pengelola atau administration. Yang terakhir, ada tugas sebagai konselor. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari andragogi atau pendidikan orang dewasa. Jadi fungsi dasar pendidikan orang dewasa ini adalah tentang instruksi, konseling, dan perkembangan program dan administrasi. Selanjutnya ada tujuan POD atau pendidikan orang dewasa. Dengan demikian beraneka ragam sesuai dengan permasalahannya dan sasarannya. Secara umum terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya itu bagi pengembang kecerdasan atau interaksi warga belajar. Yang kedua itu sebagai aktualisasi. Tujuannya bagi aktualisasi dari individu peserta belajar. Yang ketiga, bagi pengembangan personal dan sosial warga belajar. Yang keempat, perubahan sosial masyarakat. Yang terakhir itu pengembangan sumber daya manusia atau SDM dalam organisasi kerja atau efektivitas organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip andragogi atau pendidikan orang dewasa. Nah, di sini ada 10 prinsip pendidikan orang dewasa yang dapat menerapkan pembelajaran yang efisien dan efektif. 10 prinsip orang dewasa itu antara lain: yang pertama prinsip kemitraan, yang kedua prinsip pengalaman nyata, yang ketiga prinsip kebersamaan, yang keempat prinsip partisipasi, yang kelima prinsip keswadayaan, yang keenam prinsip kesinambungan, yang ketujuh prinsip manfaat, yang kedelapan prinsip siapan, yang kesembilan prinsip lokalitas, dan yang kesepuluh itu prinsip keterpaduan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran orang dewasa. Itu faktor-faktornya terbagi menjadi 2, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu faktor yang bersumber dari dalam diri warga belajar, seperti faktor fisiologis yang mencakup pendengaran, penglihatan, kondisi fisiologis, serta faktor psikologis yang meliputi kebutuhan, kecerdasan, motivasi, perhatian, berpikir, serta ingat dan lupa. Selanjutnya itu faktor eksternal. Faktor eksternal segala faktor yang berasal dari luar diri warga belajar. Nah, faktor itu meliputi lingkungan hidup yang terdiri dari lingkungan alam, fisik, dan sosial, serta faktor sistem penyajian yang mencakup kurikulum, bahan ajar, dan metode penyajian. Selanjutnya itu ada faktor fisiologis. Anissa Baslemen dan Syamsiu Mapa 2011 itu menekankan bahwa strategi pembelajaran apapun dan metode pembelajarannya bagaimanapun yang digunakan, peran pendengar dan penglihat itu sangatlah penting dalam proses interaksi belajar. Faktor pendengaran tersebut meliputi yang pertama itu kejelasan pendengaran, yang kedua diskriminasi nada. Nah, selanjutnya itu ada faktor penglihatan. Faktor penglihatan meliputi beberapa hal, antara lain yang pertama intensitas penglihatan, yang kedua jarak penglihatan dekat dan jarak penglihatan jauh, serta kemampuan membedakan warna spektrum.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Faktor lingkungan belajar. Nah, pengaruh lingkungan terhadap diri individu dapat dilihat dalam 4 bentuk. Yang pertama itu tingkah laku instinktif, merupakan tingkah laku yang hanya menuruti kodrat dan tidak melalui belajar seperti tidur. Dan yang kedua, tingkah laku habitual, merupakan kebiasaan yang dihasilkan melalui latihan atau aktivitas yang berulang-ulang. Dan yang ketiga, tingkah laku alami atau bawaan, merupakan perilaku yang diperoleh melalui mekanisme hereditas. Dan yang keempat itu tingkah laku, merupakan tingkah laku yang didapat sama sekali dari hasil belajar. Contohnya itu menulis, menambah, dan lain-lain. D, yaitu sistem penyajian. Nah, kriteria pemilihan metode penyajian ini dapat terbagi dalam 3. Yang pertama itu metode penyajian dipilih sesuai dengan hakikat tujuan pembelajaran. Dan yang kedua itu metode penyajian dipilih sesuai dengan sifat dan hakikat bahan belajar yang disajikan. Dan yang ketiga itu metode penyajian yang dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan belajar. I know it'd be more than a moment.